Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para pemirsa, para pengikut dan para pecinta YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita, melanjutkan di dalam pembahasan arkanus sholah atau rukun-rukunnya sholat, yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang syarat-syarat sholat, yang mana perbedaan sedikit menjelaskan tentang penjelasan yang telah kita bahas sebelumnya, bahwasanya syarat yang ada di luar sholat, sedangkan rukun yang ada di dalam sholat. Maka sekarang kita membahas tentang rukun-rukun yang mana tidak sah ibadah sholat tersebut kecuali dengan adanya rukun tersebut yang berada di dalam sholat. Yang mana rukun ini diawali dengan niat, yang mana niat tersebut didasari dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Dan niat tersebut disyaratkan harus ada hampir di setiap ibadah yang kita lakukan. Yang mana tujuan niat tersebut atau faedah niat tersebut supaya bisa membedakan antara mana kadang ibadah yang kita lakukan tersebut adalah ibadah yang wajib, atau ibadah yang kita lakukan tersebut adalah ibadah yang sunnah. Sebagaimana semisal kita melakukan sholat apa yang kita lakukan, apakah sholat wajib ataukah sholat sunnah, maka yang membedakan antara ibadah sholat yang kita lakukan tersebut adalah niat kita. Atau kadang tujuan faedah niat tersebut adalah untuk membedakan antara sesuatu yang biasanya kita lakukan, ya, menjadi hal tersebut menjadi ibadah, seperti mandi, ya. Mandi sunnah, misal ketika kita mau berangkat sholat Jumat disunahkan untuk mandi, maka di situ dibutuhkan niat. Agar apa? Agar membedakan antara mandi kita sehari-hari dengan mandi yang disunnahkan ketika kita mau berangkat atau mau melaksanakan sholat Jumat. Ini salah satu faedah niat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh mereka para ulama rahimahumullahu ta'ala. Niat di sini di dalam sholat, yang mana niat tersebut dilantunkan di dalam hati dengan niat, saya niat sholat zuhur, misal saya niat sholat fardu zuhur, ya, ketika sholat tersebut sholat yang wajib, maka harus ada lafadz fardu zuhri lillahi ta'ala. Saya niat untuk melaksanakan sholat fardu zuhur lillahi ta'ala, dan ini dilantunkan di dalam hati. Adapun yang kita ucapkan di dalam lisan, maka ini adalah niat yang sunnah atau yang disunnahkan. Akan tetapi tetap yang dihitung atau rukun atau sah tidak sahnya sholat tersebut adalah niat yang ada di dalam hati. Seandainya kita ucapkan di dalam lisan, di lisan kita, akan tetapi hati kita tidak melantunkan niat melakukan sholat tersebut, maka sholat tersebut dianggap tidak sah, ya. Akan tetapi kalau kita tidak melantunkannya di lisan, mengucapkannya di lisan, akan tetapi melantunkannya di hati, maka sah, karena tempatnya niat tersebut ada di dalam hati. Seandainya ketika seseorang tersebut melafadzkannya, sholatnya ini adalah sholat asar, sedangkan sholat yang dia lakukan ini adalah sholat zuhur, dia ucapkan dengan lesannya niat sholat fardu zuhur,
atau usolli fardhu duhri lillahi ta'ala. Akan tetapi di hatinya dia mengucapkan sholat asar, sedangkan yang dia lakukan ini adalah sholat zuhur, maka tidak sah. Karena yang dianggap sah tidak sahnya atau sesuai atau tidak sesuainya sholat yang dia lakukan dengan waktunya itu adalah apa yang diniatkan di dalam hati. Begitu juga sebaliknya, seandainya dia ingin melakukan sholat zuhur, tapi yang diucapkan di dalam lisannya ini sholat asar, tapi niat dalam hatinya tetap dia lantunkan sholat zuhur, maka sah. Karena yang dihitung itu adalah niat, yang dianggap itu adalah niat yang ada di dalam hati. Ya. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram ini harus berbarengan dengan niat, atau lebih tepatnya niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Karena niat ini disyaratkan di awal ibadah. Ya. Di sebagian besar ibadah niat ini harus dilakukan ketika berbarengan dengan awal ibadah. Dan awal ibadah di dalam sholat adalah takbiratul ihram. Maka di dalam takbiratul ihram ini wajib niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya. Yang mana takbiratul ihram itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Ya, sedangkan mengangkat tangan di situ sunnah. Sehingga ketika ada seseorang mengucapkan ketika sholatnya, awal sholatnya Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, maka sah-sah saja. Akan tetapi dia tidak melaksanakan sunnah. Ya. Lebih baik atau lebih afdolnya dia mengucapkan lafadz Allahu Akbar berbarengan dengan mengangkat tangannya. Yang mana dijelaskan oleh para ulama di sini, mengangkat tangan sekiranya ya ibu jarinya ini selaras dengan telinga yang bagian bawah, sedangkan telapak tangannya ini yang bawah selaras dengan bahunya. Ini kaifiyah atau tata cara sunnahnya untuk mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram. Ya. Kemudian yang mana takbiratul ihram ini harus berbarengan dengan niat, maka tidak sah ketika niat tersebut ternyata dilantunkan sebelum takbiratul ihram atau setelah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram di sini dinamakan takbiratul ihram. Ya, takbir yang di situ bisa mengharamkan, maksudnya mengharamkan apa? Mengharamkan sesuatu yang asalnya ini boleh sebelum kita masuk sholat. Maka ketika takbiratul ihram, hal-hal yang sebelumnya ini diperbolehkan bagi kita, ini tidak diperbolehkan. Ya, seperti makan atau seperti minum yang asalnya kita ini masih diperbolehkan sebelum melaksanakan ibadah sholat. Akan tetapi ketika kita sudah melaksanakan takbiratul ihram dan niat di situ, maka kita diharamkan, tidak diperbolehkan atau bisa membatalkan sholat kita ketika kita di situ melakukan makan atau minum, sehingga sesuatu atau takbiratul ihram tersebut dinamakan takbiratul ihram. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah berdiri, ya. Atau yang disebutkan al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi seseorang yang mampu untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Apabila orang tersebut itu tidak mampu untuk berdiri, maka boleh bagi dia untuk melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Tapi dengan catatan di sini bahwasanya dia tidak mampu berdiri dan tidak ada sesuatu yang bisa membantu dia untuk berdiri. Tapi seandainya masih ada sesuatu yang bisa membantu dia untuk berdiri, entah adanya seseorang di situ yang membantunya, atau mungkin dengan suatu barang di situ yang bisa jadi sandaran dia untuk berdiri, maka tetap masih harus dia wajib untuk melaksanakan sholat dengan berdiri. Baru ketika ini semua udah nggak ada dan dia tidak mampu untuk melaksanakan sholat dengan berdiri, ya semisal dia kalau berdiri bakal jatuh karena mungkin pusing yang sangat berat,
maka boleh bagi dia untuk sholat dalam keadaan duduk, yang mana duduknya di sini terserah mau duduk seperti apa, dia melaksanakan sholat dengan duduk tersebut. Akan tetapi tata cara yang afdol adalah duduk iftirosh, atau duduk dalam keadaan dia ini seperti tasyahud awal. Ya, ini yang disunahkan bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Baru ketika dia tidak mampu untuk berdiri dan melaksanakan sholat dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan duduk ternyata dia juga masih tidak mampu untuk melaksanakannya, boleh bagi dia untuk melaksanakan sholat dalam keadaan tidur miring menghadap kiblat, yang mana kepalanya berada di sisi kiri, di sisi kanan di arah kiblat, menghadap ke kiblat. Misal ini kepalanya, ya, kepala dia menghadap kiblat, ya, berada di sisi kanan ketika dia menghadap kiblat. Misal di situ arah kiblat, dia sholat menghadap situ. Maka ketika dia nggak mampu untuk sholat berdiri dan nggak mampu untuk sholat duduk, dia boleh untuk sholat tidur seperti ini. Ini kepalanya menghadap ke arah kiblat. Ya. Baru ketika dia tidak mampu untuk melaksanakan sholat dalam keadaan tidur miring seperti itu, dia diperbolehkan untuk tidur terlentang. Dengan syarat kepalanya harus menghadap kiblat, dengan diberi sesuatu yang agak tinggi di bawah kepalanya di situ. Kemudian baru ketika dia tidak mampu untuk melaksanakannya seperti itu, dia boleh melaksanakan sholat dengan bagaimanapun itu keadaannya, ya, walaupun tanpa menghadapkan kepalanya ke arah kiblat, dan rukun-rukunnya di situ menggunakan isyarah dengan kelopak matanya. Baru ketika ini semua udah nggak mampu, bahkan dengan isyarah kelopak matanya dia ini nggak mampu, dia menjalankan ibadah sholatnya dengan menjalankan rukun tersebut dengan hatinya. Ya. Perlu catatan di dalam sholat yang mana dia tidak mampu untuk berdiri, entah itu duduk, entah itu tidur miring, entah itu tidur terlentang. Di sini ada catatan penting bahwasannya ketika orang tersebut masih mampu untuk melaksanakan rukuknya dengan sempurna dan melaksanakan sujudnya dengan sempurna, maka dia wajib untuk melaksanakannya dengan keadaan sempurna. Rukuk dan sujudnya tadi, ya. Baru ketika ini semua sudah tidak mampu, dia melaksanakannya dengan memberi isyarat. Seperti ketika seseorang tersebut sholat dalam keadaan duduk. Ketika dia mau rukuk, maka dia harus menundukkan sedikit kepalanya dan badannya, isyarah dia ini dalam keadaan rukuk. Dan ketika sujud, ketika dia masih mampu untuk sempurna, ya harus sempurna melaksanakannya. Atau orang yang tidur miring melakukan sholatnya, atau yang tidur terlentang, ketika dia masih mampu untuk melaksanakan rukuk dengan sempurna dan sujud dengan sempurna, ya, dia harus melaksanakannya. Baru ketika tidak mampu, dia memberikan isyarah, ya, entah dengan kepalanya, ya, yang penting membedakan di sini antara keadaan dia ketika rukuk dan keadaan dia ketika sujud. Sekiranya misal ketika rukuk dia menggerakkan kepalanya agak ke depan, ketika sujud dia lebih mengedepankan kepalanya. Ya, ini sedikit catatan bagi seseorang yang sholatnya dalam keadaan duduk atau tidur miring atau tidur terlentang, sedangkan dia masih mampu untuk melaksanakan sholat di dalam rukun rukuk atau rukun sujudnya dalam keadaan sempurna, maka dia harus melaksanakannya dengan keadaan sempurna. Ya. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah qiraatul Fatihah, ya, membaca surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah di sini wajib
berdasarkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yakro bi ummil Quran. Ya, tidak sah sholat bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ummil Quran yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah. Ya. Apakah mungkin seseorang itu melaksanakan atau melakukan ibadah sholat tanpa membaca Al-Fatihah? Diterangkan, dijelaskan oleh para ulama, di sebagian tempat atau di sebagian keadaan seseorang itu boleh untuk tidak membaca Al-Fatihah atau gugur kewajiban dia untuk membaca Fatihah. Ketika kapan itu? Ketika seseorang itu sholatnya masbuk. Dia ini sholat, ingin melaksanakan sholat jamaah bersama imam, tapi dia masbuk, tapi dia terlambat. Dan dia telah mendapati imam dalam keadaan ruku. Maka ketika itu, ketika dia takbiratul ihram, langsung untuk mengikuti imam dalam keadaan ruku. Apakah harus membaca Fatihah? Tidak harus membaca Al-Fatihah, tapi harus langsung mengikuti imam dalam keadaan ruku dan gugur kewajiban dia untuk membaca Al-Fatihah. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika gugurnya sebagian bacaan Al-Fatihah, yaitu ketika kapan? Sama ketika seseorang itu masbuk, ya, ingin sholat berjamaah dengan imam dan dia ini terlambat. Ketika dia ini takbiratul ihram, kemudian setelah takbiratul ihram dia langsung membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, belum selesai imam rukuk, maka dia harus mengikuti imam dalam keadaan rukuk dan gugur sebagian bacaan Fatihah yang belum selesai dia baca. Ya, di dua tempat ini ulama menjelaskan bahwasanya gugurnya kewajiban membaca surat Al-Fatihah dan gugurnya sebagian membaca surat Al-Fatihah. Ya, akan tetapi juga di sini ada catatan penting, ya, masalah yang sangat penting adalah ketika seseorang tersebut masbuk, ingin sholat berjamaah dengan imam, ya, dan ketika takbiratul ihram, harusnya yang wajib bagi seseorang tersebut adalah langsung untuk membaca Al-Fatihah. Apabila orang tersebut ketika masbuk tidak langsung membaca Al-Fatihah, akan tetapi membaca sesuatu yang sunnah terlebih dahulu, seperti dia ini terlambat sholat berjamaah dengan imam, kemudian dia takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram dia membaca doa iftitah terlebih dahulu, misal, yang mana doa iftitah di sini adalah sunnah. Maka di sini ketika imamnya itu ruku, sedangkan dia masih membaca Al-Fatihah, maka dia tidak diperbolehkan untuk ruku mengikuti imam. Tidak boleh untuk ruku mengikuti imam. Akan tetapi dia harus melanjutkan bacaan Fatihahnya dengan kadar dia membaca surat atau membaca doa iftitah yang dia awali tersebut. Sebagai pengganti harusnya dia ini langsung membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ketika setelah itu imamnya ruku, ketika dia mampu membarengi imam, menyusul imam bersama rukuknya imam, maka di sini dia dihitung mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam. Akan tetapi kalau seandainya ketika dia ini melanjutkan Al-Fatihahnya, kemudian mendapati imam dalam keadaan i'tidal, maka dia langsung i'tidal bersama imam setelah membaca Fatihahnya, dan dia dihitung tidak
melaksanakan 1 rakaat dengan imam, atau rakaatnya tadi itu tidak dihitung dan dia harus menambah 1 rakaat nanti setelah salamnya imam. Nah, ini ketika dia mendapati imam dalam keadaan i'tidal. Akan tetapi kalau dia mendapati imam dalam keadaan imam tersebut udah mau sujud, maka di sini dia masih wajib untuk melanjutkan surat Al-Fatihahnya. Dan di sini juga berbarengan dengan mau batalnya sholatnya dia ini atau makmumnya dia ini dengan imam, maka di sini bagi dia hendaklah untuk niat mufarokoh. Ya, karena dia ini sudah tidak dihitung jamaah atau iktidak mengikuti sholatnya imam. Karena adanya sesuatu yang membatalkan imam dan makmum di dalam hubungan jamaah di sini, maka dia harus niat mufarokoh dan melanjutkan sholatnya dengan tartib sholatnya sendiri. Ya, ini sedikit permasalahan yang mungkin harus kita perhatikan di dalam masalah orang yang ingin berjamaah dengan imam sedangkan orang tersebut dalam keadaan masbuk atau dalam keadaan telat. Ya, mungkin ini sebagian rukun atau arkanus sholah yang bisa kita bahas untuk kali ini, untuk kesempatan kali ini. Mungkin sebagian rukun yang lain bakal kita bahas di kesempatan yang akan datang. Ya, semoga kita diberikan waktu, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa senantiasa melanjutkan pembahasan keistiqomahan kita di dalam pembahasan yang sangat mulia ini. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.